Selamat pagi, Shalom dari negara Bali Barat. Saudara-saudari, refleksi kita pada akhir pekan 11 Oktober 2025, hari Sabtu pekan biasa ke-27, mengajak kita untuk merenungkan kisah dari kitab Noel, dari Injil Lukas, seorang perempuan yang memuji Maria karena rahim dan susunya yang mengandung dan menyusui Yesus. Saudara, pujian itu wajar. Kedekatan biologis dengan seorang tokoh besar dianggap sumber kebahagiaan. Tetapi saudara, Yesus menegaskan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Dengan kata lain saudara, kebahagiaan sejati bukan terutama soal hubungan lahiriah atau status, melainkan sikap hati yang mendengar dan menghidupi sabda. Maria sendiri adalah teladan sempurna. Ia berbahagia bukan hanya karena menjadi ibu biologis Yesus, tetapi karena hatinya selalu terbuka pada sabda. Ia mendengar, menyimpan, dan merenungkannya. Rahimnya saudara adalah simbol tubuh yang menerima sabda. Hatinya adalah rahim batin yang menumbuhkan sang sabda. Jika kita menghubungkannya dengan ketiga bacaan pada hari ini, kitab Noel menekankan pilihan, menolak firman berujung pada penghakiman, mendengar firman membawa kelimpahan. Mazmur tanggapan menekankan konsekuensi, orang benar dan tulus hati akan menerima terang dan sukacita. Injil menekankan sikap hati, berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan memelihara firman. Semuanya ini saudara-saudari bermuara pada pesan yang sama. Kebahagiaan sejati adalah buah keterbukaan hati pada firman Allah yang melahirkan hidup benar, sukacita, dan keselamatan. Namun saudara-saudari, mari kita lihat bagaimana dunia menilai kebahagiaan. Survei Ipsos Global Happiness menunjukkan bahwa sekitar 82% masyarakat Indonesia pada tahun 2024 menyatakan dirinya bahagia, naik dari 79% pada 2023. Indonesia bahkan termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Tetapi dalam World Happiness Report 2025, Indonesia hanya menempati peringkat 83 dunia dengan skor sekitar 5,6 dari skala 0 sampai 10 dalam penilaian hidup. Bandingkan saudara dengan Finlandia yang sudah beberapa tahun berturut-turut menempati posisi teratas dengan skor 7,736. Angka-angka ini saudara menunjukkan kontras. Secara subjektif, banyak orang Indonesia merasa bahagia, tetapi secara objektif, dengan indikator ekonomi, sosial, dan psikologis, posisi kita masih jauh di bawah banyak negara. Apa artinya ini? Kebahagiaan menurut survei bisa berubah-ubah, dipengaruhi oleh situasi ekonomi, keamanan, relasi sosial, atau kesehatan mental. Tetapi kebahagiaan yang ditegaskan Yesus tidak bergantung saudara pada faktor luar. Kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan batiniah yang bersumber dari keterbukaan hati kita pada firman Tuhan. Yoel mengatakan kebahagiaan bukan soal keadaan luar, tetapi pilihan mendengar atau menolak firman Allah. Mazmur mengatakan kebahagiaan sejati adalah terang dan sukacita yang Tuhan berikan bagi hati yang tulus. Injil Lukas pada hari ini mengatakan kebahagiaan Maria bukan karena status lahiriah, tetapi dari mendengar dan menjaga firman. Saudara, Injil hari ini menegaskan bahwa kebahagiaan sejati melampaui indeks survei, melampaui perasaan, bahkan melampaui keadaan hidup. Kebahagiaan sejati adalah buah iman, sikap hati yang mendengar, menyimpan, dan menghidupi firman. Jadi, ketika dunia mengukur kebahagiaan dengan angka, saudara, saya akan mengatakan kabar sukacita ini. Kristus
mengukurnya dengan hati. Dunia melihat dari luar, saudara, Tuhan kita melihat dari dalam. Dunia menilai dari kondisi, Tuhan kita menilai dari sikap hati. Semoga firman dan renungan kita pada hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Selamat merayakan memasuki akhir pekan dengan penuh sukacita bersama Maria menuju kepada Yesus. Shalom, berkat Tuhan dari negara Bali Barat.